Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Coretan Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini, gua akan membacakan cerita mistis tentang pendakian ke Gunung Lawu. Jadi, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Kenalin, gue salah seorang mahasiswa. Sebut saja nama gue Dayat. Saat itu, gue dan 3 teman gue, sebut saja Adit, Rian, dan Aldi sedang nongkrong di sebuah warung kopi. Di sana, kami ngobrol-ngobrol santai. Sebelum akhirnya Adit nyeletuk. Naik gunung yuk, ujarnya. Kemana? Saut gue. Gunung Lau gimana? Saut Adit. Serius mau ke sana? Tanya gue. Iya. Emang kenapa? Tanya Adit. Ya gak apa-apa sih Dit, saut gua. Ya udah, yang lain gimana? Mau gak? Tanya Adit. Berangkat, saut kami semua. Setelah kami semua setuju untuk naik ke Gunung Lawu, kami sendiri langsung membahas akan naik via jalur apa. Dan setelah berembuk, akhirnya kami memutuskan akan mendaki Gunung Lawu lewat jalur Candi Ceto. Kami sendiri memiliki alasan tersendiri memilih jalur ini. Karena selain ingin menikmati indahnya sabana, kami juga ingin belajar banyak di sana. Karena di sana banyak terdapat peninggalan-peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Selain itu, kami juga membahas seluk-beluk Gunung Lawu dan juga membahas beberapa cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Setelah pertemuan ini, kami semua akhirnya balik ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan pendakian besok lusa. Singkat cerita, hari H pun tiba. Kami sampai di base camp Candi Ceto waktu subuh. Di sana, gue melihat seorang nenek-nenek tua. Dia menatap gue dengan serius. Dan gue bilang ke Rian, Yan, lihat tuh, ada nenek-nenek. Ngapain ya dia? Terus Rian nyeletuk, udah, jangan dilihat lagi. Dengan tatapan wajah yang berbeda. Di sini, gue langsung mengerti apa yang dimaksud Rian. Setelah itu, gue kembali mencoba lihat ke arah nenek tadi berada. Dan betapa terkejutnya gue setelah melihat nenek itu tidak ada lagi di sana. Udah Yat, jangan dicari, kata Rian. Di sini, gue langsung berpositif thinking. Mungkin beliau udah jalan, pikir gue. Sebelum mendaki, kami sarapan dulu. Setelah kenyang, kami langsung memulai pendakian menyelami hutan rimba Gunung Lawu yang sunyi dan sepi kala itu. Karena memang kami mendaki bukan pada hari libur, sehingga pendakian pada hari ini terbilang sepi. Formasi pendakian kami sendiri, Adit paling depan, disusul Rian, gua dan Aldi paling belakang. Kami berjalan perlahan hingga tak terasa, kami sudah tiba di pos 1. Karena masih pagi, sehingga suasana masih cukup dingin untuk kami. Di sini kami beristirahat sebentar, dan di sana gue melihat seorang wanita muda dan benar-benar cantik. Gue sampai kagum dibuatnya. Saat gue memalingkan wajah sebentar dan kembali melihat ke arah wanita tersebut, betapa terkejutnya gue tiba-tiba aja muka wanita tersebut berubah menjadi sangat mengerikan. Di sini, gue langsung mengajak teman gue agar lanjut jalan. Pada saat kami menuju pos 2, lagi dan lagi, wanita yang gue lihat di pos 1 ada tepat berada di samping jalur pendakian. Dan anehnya, hanya gue yang melihat wanita tersebut. Sedangkan teman yang lain tidak ada yang melihat. Dan gue di sana pura-pura tidak melihat apapun agar suasana tidak menjadi mencekam. Gak terasa, akhirnya kami sampai di pos 2. Di sini kami istirahat sebentar. Setelah 15 menit istirahat, kami kembali melanjutkan pendakian dengan formasi yang sama. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya kami tiba di pos 3. Dan di sini terdapat sumber air sehingga ini cukup memudahkan buat kami. Di pos 3 sendiri,
Kami istirahat cukup lama, dan lagi-lagi gue melihat perempuan cantik yang gue temuin sebelumnya. Dan dia berjalan sendiri ke atas. Di sini bukan cuma gue yang melihat, melainkan seluruh teman gue pun melihat wanita tersebut. Gue sendiri langsung bilang sama teman-teman, jangan dihiraukan. Dan bodohnya, Aldi, di sini dia memanggil cewek itu. Saat cewek itu menengok ke arah dia terkejut karena wajah wanita tersebut berubah menjadi menyeramkan. Dan setelah itu wanita tersebut kembali lanjut jalan ke atas tanpa alas kaki maupun tas. Udah gue bilang, jangan dihiraukan, malah lu panggil. Di sini Adit dan Rian mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak bercanda agar suasana menjadi tidak terlalu mencekam. Setelah cukup lama beristirahat, gue mengajak teman-teman yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan. Jalan yuk, biar gak kemalaman nanti, ajak gue. Tak terasa, akhirnya kami sampai di pos 4. Di sini kami istirahat sebentar dan di pos 4 ini, kami semua mendengar suara wanita. Mau kemana? Di sana kami semua langsung mencari sumber suara itu dan tidak menemukan siapa-siapa di sekitar sini. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Kami sampai di pos 5 pada saat waktu hampir malam. Di pos 5 ini sudah terdapat 2 tenda pendaki yang jaraknya lumayan agak jauh dari tenda kami. Mereka sendiri beranggotakan 8 orang dengan 3 cewek dan 5 cowok. Mereka sendiri satu kelompok pendakian menurut gua. Malam itu kami makan malam karena perut yang sudah meronta-ronta meminta makanan. Waktu berjalan kian larut dan kabut perlahan datang. Kami sendiri akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Dan disinilah awal kejadian yang di luar nalar terjadi. Baru saja memasuki tenda, tiba-tiba terdengar suara teriakan cewek melengking. Dan di sini gue bilang ke Rian, ngapain ya cewek itu teriak tengah malam gini? Ucap gue, karena gue berpikir itu merupakan teriakan cewek yang ada di tenda sebelah sana. Teriakan tersebut bukan cuma sekali, melainkan beberapa kali. Kami semua pun berinisiatif keluar dan mencoba mendekati tenda kelompok pendaki yang ada di sana. Saat gue buka tenda, gue terkejut karena tenda mereka hanya ada satu. Mana tenda yang lain? Gue langsung ke sana dan nyamperin mereka dan bertanya, bro, maaf nih ganggu waktunya. Lu naik berapa orang? Tanya gue. Kami berlima bang, Sotia. Cowok semua, tanya gue. Iya bang, cowok semua. Emang kenapa? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Saat gua pun langsung kembali nyamperin temen gua dan gua bilang kata mereka cuma naik berlima, nggak ada yang lain. Di sini kami bingung karena pas kami baru sampai pos ini, kami melihat ada satu tenda di samping tenda mereka, yang kami kira itu kelompok mereka. Dan tiba-tiba ada suara. Takut ya. Suara tersebut berasal tepat berada di belakang tenda kami. Kami semua langsung masuk ke dalam tenda dan semuanya langsung mencoba untuk tidur. Tapi lagi dan lagi, saat kami semua ke dalam tenda, suasana di luar tenda benar-benar ramai seperti pasar. Tapi tidak jelas mereka membicarakan apa. Dan di sini kami semua mendengar, tidak ada yang bisa tertidur malam itu. Setelah itu, tiba-tiba aja terdengar suara langkah kuda yang benar-benar banyak. Dan itu semua benar jelas kami semua dengar. Kami seperti mendengar suara pertempuran yang terjadi di luar sana. Gua di sini mencoba untuk tidak menghiraukan, walau suara itu sangat mengganggu. Sekitar setengah jam kemudian, suara langkah kuda dan suara pertempuran menghilang begitu saja tanpa jejak. Dan gua lihat teman-teman gua udah pada tidur. Di sini gua sangat bodoh, karena gue malah buka tenda dan mencoba melihat apa yang terjadi di luar sana. Saat gue buka tenda, gue melihat banyak sekali orang di luar dan semuanya menatap ke arah gue. Tiba-tiba aja tubuh gue gerak sendiri keluar tenda.
Di sini posisinya, gue udah di luar tenda dan berada tepat di tengah-tengah mereka. Gue benar-benar bingung harus ngapain, karena tubuh gue seperti kaku dan tidak bisa bergerak. Dan tidak lama penglihatan gue mulai kabur, dan saat itu gue pingsan. Tiba-tiba pas gue kebangun, gue sudah ada di sebuah batu besar. Dan di sana ada nenek tua dan anak kecil yang berada tepat di samping batu itu. Setelah gue perhatiin dengan seksama, nenek itu merupakan nenek yang gue lihat waktu di base camp. Dan di sini gue nanya, "Nek, saya di mana?" Tanya gue. "Tenang aja, kamu akan aman di sini. Sebentar lagi kamu akan kembali ke tempatmu," ucap nenek tersebut. Di sini gue dikasih makanan oleh nenek itu, dan di sana gue benar-benar lapar. Gak tahu kenapa. Terus gue tanya sama nenek, "Nek, kenapa saya bisa sampai ke sini?" Tanya gue. "Tadi kakak pingsan di sana." "Ya udah, aku panggil nenek dan kakak diangkat ke sini," ucap anak kecil yang bersama nenek itu. Gue agak sedikit kaget karena badan gue lebih besar dari nenek itu. Dan beliau yang ngangkat gua ke sini. Setelah selesai makan, gua pun minta diantarin ke tenda gua. Dan nenek tersebut menyuruh anak kecil itu untuk mengantarkan gua ke tenda. Sekitar 1 jam kami berjalan, kami tiba di sebuah simpangan dan anak kecil itu bilang, "Ini kakak lurus aja. Ntar kakak pasti ketemu sama teman-teman kakak." Dan gua pun berterima kasih kepada anak kecil itu. Hanya sekitar 15 menit berjalan, tibalah gue di tenda, dan langsung melanjutkan tidur. Saat pagi tiba, teman-teman gue udah pada bangun, dan gue mencoba menceritakan apa yang terjadi dengan gue semalam. Tapi, teman-teman gue nggak ada yang percaya sama cerita gue, dan bilang itu hanya mimpi. Di sini gue pun mencoba mengajak teman gue ke jalur yang gue lalui malam tadi. Betapa terkejutnya di sana. Jalur itu hilang entah kemana, sehingga itu semakin membuat teman-teman gue berasumsi bahwa gue sedang bermimpi saja malam itu. Ya udahlah, kalau mereka pada gak percaya, gumam gue dalam hati. Setelah itu, gue langsung coba nyamperin pendaki dari kelompok lain untuk ngajak bareng ke puncak. Tapi mereka bilang mereka gak ke puncak dan langsung turun. Gue pun coba tanya kenapa. Dan mereka menceritakan semuanya yang terjadi terhadap mereka malam itu. Dan ini merupakan sudut pandang dari mereka. Jadi, saat itu kami sebelum pendakian, pada saat di base camp, kami sudah ditanyai benar mau naik dengan jumlah ganjil. Terus gue bilang, "Iya pak, emang kenapa?" "Gak apa-apa sih," kata bapaknya. Di sana gue udah mulai curiga, kenapa bapaknya bilang demikian. Tapi gue coba, ya udahlah, kan niat gue kesini mau mendaki, bukan buat ngapa-ngapain. Di sepanjang jalan menuju pos 5 ini, kami mendapat banyak sekali gangguan makhluk halus. Terlebih pada saat di pos 4, kami bertemu dengan seorang cewek yang menghadang jalan kami. Kami sendiri menanyakan apa alasannya menghadang jalan kami. Tapi dia tidak menjawab apapun. Dia malah tertawa dengan kencangnya. Setelah itu muka dia langsung berubah menjadi menyeramkan, dan kami semua langsung memalingkan muka. Setelah kami mencoba melihat ke arah cewek itu, tiba-tiba aja dia udah gak ada lagi. Setelah itu, malam tadi kami juga mendapatkan kejadian yang tak diduga-duga, yang membuat kami benar-benar ketakutan. Kami semua mendengar seperti suara pertempuran, dan di sana gue mencoba menengok keluar. Gue sangat kaget saat melihat adanya pertempuran. Mereka semua menggunakan baju seperti baju kerajaan zaman dulu, dan bertempur seperti pertempuran zaman dulu, menggunakan pedang. Dan di sana gue langsung masuk tenda mencoba untuk tidak menghiraukan apa yang terjadi. Pertempuran itu sendiri terhenti setelah gue mendengar suara benda jatuh dari langit. Suara tersebut sangat keras. Dan mulai dari situlah gue akhirnya bisa tidur. Dan kami semua memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak, ucap pendaki itu. "Jadi, lu lihat ada pertempuran yang terjadi di sini?" tanya gue. "Iya, gue lihat dengan kedua mata gue sendiri.
Dan gua gak mimpi. Emang lo gak tahu? Tanya dia. Gua denger sih pada saat itu ada suara langkah kaki kuda dan suara pertempuran. Tapi gua gak berani coba lihat keluar karena takut. Setelah itu, gua pun menceritakan kejadian yang gua alami malam tadi. Setelah selesai menceritakannya, gua mengajak dia untuk muncak bareng. Tapi dia kayak agak ragu gitu. Dan gue mencoba meyakinkan dia agar dia mau. Ya udah, gue tanya dulu sama teman-teman ya. Dan ternyata teman-temannya memutuskan ikut muncak bareng kami. Perjalanan ke puncak kami lalui dengan senang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sepanjang perjalanan kami terus bercanda agar kami tidak memikirkan kejadian semalam. Tak terasa, kami akhirnya sampai di puncak Gunung Lau. Tidak lupa juga, kami di sana makan di warung yang fenomenal. Di sini kami berpisah dengan pendaki yang sebelumnya bareng kami ke puncak, karena mereka ingin turun lebih dulu. Setelah sekitar 1 jam akhirnya kami pun memutuskan untuk turun juga. Gua mengira perjalanan turun akan mudah, tapi siapa sangka, Aldi yang memang tidak banyak omong dari kemarin, mulai dari pos 5, raut wajahnya berubah begitu saja dan mulai menggeram. Kami semua paham, ini bukanlah Aldi teman kami. Rian yang paham dengan hal seperti ini mulai mencoba mengajak bicara makhluk tersebut. Siapa kamu? Kenapa mengganggu kami? Aku wanita yang kalian lihat kemarin, sautnya. Ayo cepat keluar, ucap Rian. Dan dia hanya menggelengkan kepala. Rian pun mencoba mengeluarkan secara paksa wanita tersebut. Dan akhirnya setelah dia membaca doa-doa yang gua tidak tahu doa apa itu, akhirnya makhluk tersebut pun keluar dari tubuh Aldi. Setelah kejadian ini, kami langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan turun. Yang sebenarnya gua ingin sekali menikmati pemandangan di sini. Tapi di sini gue sangat takut kalau Aldi kembali kesurupan. Singkat cerita, kami sampai di base camp dan kami semua balik ke rumah masing-masing. Setelah sekitar 1 bulan setelah pendakian, kami semua kembali kumpul di warung kopi yang sama dengan sebelum kami mendaki untuk berbagi cerita tentang apa yang kami alami semua. Cerita dari Rian, dia sebenarnya di pos 5 pada saat kami sedang makan-makan. Dia melihat pria berpakaian prajurit kerajaan. Dan itu membuat dia semakin yakin suara yang kami dengar semua malam itu merupakan suara pertempuran yang terjadi. Dan juga pada saat gua cerita kalau gua malam itu sempat pingsan dan kebangun di sebuah batu. Dia percaya dengan cerita gua. Tapi dia mencoba untuk bilang ke gua untuk tidak percaya. Agar gua tidak membahas hal itu lebih lanjut. Karena dia melihat nenek tua berada tepat di samping gua. Sedangkan Adit yang memang tidak terlalu banyak bicara, ternyata dia menyimpan segudang cerita. Pada saat sampai di base camp, dia melihat pria tua menatap kami semua dengan serius. Dan pria itu menghilang dari pandangan Adit begitu saja. Pada saat di pos 1, dia lagi-lagi melihat pria itu kembali. Dengan tatapan yang tajam seolah mengisyaratkan akan terjadi sesuatu terhadap kami. Dan pada saat di pos 5, dia melihat sosok wanita di belakang Aldi dengan tersenyum. Sosok itu menatap Aldi. Itulah yang membuat Adit tidak terlalu ingin banyak bicara. Dan pada saat pagi hari sebelum kami mendaki ke puncak, dia melihat makhluk yang sangat besar di samping jalur. Dan lagi-lagi Adit mencoba tidak ingin terlalu menghiraukan makhluk tersebut. Dan cerita dari Aldi sebelum dia kesurupan, dia merasa hawa yang sangat berbeda. Dan tiba-tiba aja dia langsung kehilangan kesadarannya. Semua kejadian ini membuat kami memiliki pengalaman yang sangat berharga. Dan ini tidak membuat kami jera mendaki gunung lagi. Terima kasih.